Ini adalah sekolah di mana saya mengabdikan diri selama ini. Jauh dari hingar-bingar kesibukan kota. Sekolah ini berdiri tepatnya di Desa Kopidil, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan jarak tempuh kurang lebih 6 km dari kota Kalabahi. Lingkungan desa yang tenang dan nyaman ikut mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan baik. Apalagi lokasi sekolah yang letaknya berada di sisi luar pemukiman warga. Sekolah ini telah mengajarkan saya tentang arti dari pengabdian yang tulus di tengah keterbatasan akan sarana dan prasarananya. Sekolah yang kemudian membuat saya mengerti bahwa untuk mencapai sebuah mimpi dan masa depan bersama anak-anak tidak harus dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang mewah. Setidaknya itulah kesan yang saya terima sejak kehadiran saya pada awal tahun 2022. Jauh sebelumnya pada bulan Juli tahun 2016 silam, sekolah dengan nama SMA Negeri 2 Kabola telah didirikan. Dengan memanfaatkan fasilitas seadanya, proses belajar mengajar tetap berlangsung hingga saat ini. Sungguh ironis memang, jika dibandingkan dengan sejumlah tuntutan dan kebijakan pendidikan nasional yang terus menggaung dengan segala perubahan-perubahannya. Meskipun demikian, sekolah tetaplah berpacu dengan waktu, memaksakan diri, bahkan melawan arus globalisasi dan digitalisasi hanya demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Gambaran akan kondisi ini merupakan salah satu dari sekian banyak kendala yang dihadapi pendidik secara khusus oleh anak-anak sebagai peserta didik. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah hadir di kelas. Mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini berkaitan tentang sistem gerak pada manusia. Nah, secara keseluruhan, sistem gerak pada manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sistem gerak bagian atas, kemudian ada sistem gerak bagian bawah. Nah, apakah ada yang tahu sistem gerak bagian atas itu terdiri dari apa saja? Salah? Ada lagi yang bisa ini mengungkapkan sistem gerak bagian atas itu ada apa saja? Tangan. Kemudian sistem gerak bagian bawah terdiri dari kaki. Sistem gerak bagian bawah terdiri dari kaki. Tangan, kalau ini tangan berarti dia terdiri dari apa saja? Kan kita tidak bisa mungkin langsung tangan. Berarti susunan tangan ini pasti ada. Kira-kira apa saja dari susunan tangan? Bahu. Kemudian dari apa lagi? Tangan. Habis ada apa lagi? Pergelangan tangan. Kemudian dari pergelangan kaki ada apa lagi? Jari kaki. Sebelum ke jari kaki ada apa?
dalam tubuhnya kita, hanya ada tulang saja. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tidak bisa bergerak. Kemudian apa lagi, ada yang lain? Kaku. Kemudian? Ya. Kenapa Pak? Sampaikan saja. Jadi ketika kalau misalnya tidak ada daging, tidak ada sendi, ketika kita berjalan, tulangnya bergesekan terus rapuh jatuh, kira-kira bagaimana? Hancur. Jadi antara tulang dengan daging tentunya akan saling bekerja sama. Nah, kemudian di persambungan tulang itu ada yang namanya sendi. Nah, sendi. Tadi bisa kasih contoh sendi yang ada di mana saja? Pasif. Kalau otot dia sistem geraknya aktif. Oke, terima kasih untuk kita semua dalam kegiatan pembelajaran ini, dan mari kita berikan aplaus buat kegiatan ini.
Kendala lain yang juga dialami anak-anak adalah jarak antar rumah ke sekolah yang cukup jauh. Sebagian dari anak-anak harus berangkat ke sekolah sepagi mungkin karena harus menempuh 4 kilometer hanya dengan berjalan kaki. Dengan kondisi topografi yang harus ditempuh akan cukup menguras tenaga mereka. Transportasi umum di desa seperti pick-up memang selalu beroperasi pada pagi maupun siang saat anak-anak pulang sekolah. Tetapi sayangnya mereka cenderung berjalan kaki karena harus berhemat demi kebutuhan-kebutuhan pendidikan mereka yang lebih penting. Berbicara tentang kebutuhan pendidikan inilah, anak-anak kemudian harus mengatur waktu sebaik mungkin untuk belajar dan di samping itu bekerja membantu orang tua. Beragam pekerjaan bisa mereka lakukan hanya untuk membantu meringankan beban kerja orang tua. Ita misalnya, harus berwirausaha dengan membuka kios kecil, menjual sejumlah kebutuhan masyarakat desa. Belum lagi tentang mata pencarian orang tua peserta didik yang memang rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Sebagai orang tua, kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan memang tidak ringan. Sebagian besar aktivitas orang tua berada di luar rumah dari pagi hingga malam untuk bertani dan berkebun. Sebagian lagi mencari hasil komoditi seperti kemiri, kopi, coklat, dan hasil alam lainnya. Hal ini mengakibatkan proses pendidikan yang dimulai dari rumah kadang terabaikan. Orang tua bahkan lebih cenderung mempercayakan sekolah sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab bagi perkembangan pendidikan anak. Padahal sebenarnya lingkungan pendidikan anak dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang mana ketiganya akan saling berinteraksi secara seimbang dalam memenuhi setiap tahapan perkembangan anak. Namun kendati demikian, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak tetap menjadi hal yang utama. Sinergisitas orang tua bersama sekolah tetap terbangun dengan baik hingga saat ini. Mereka tetap menitipkan anak-anak kepada sekolah meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Harapan mereka adalah
bagaimana sekolah sebagai tempat anak-anak belajar dapat mengubah hidup anak-anak menjadi lebih baik dari apa yang mereka sebagai orang tua pernah lewati. Perkenalkan, nama saya Yulianti Blandina Muadang. Saya dari sekolah SMA Negeri 2 Kabola dan sekarang saya kelas 12. Di sini saya akan memperkenalkan pekerjaan dan cita-cita dan harapan saya. Dalam keseharian saya, pekerjaan orang tua saya sebagai petani dan penghasilan yang dihasilkan untuk menyekolahkan saya yaitu menghasilkan kemiri lalu dijual. Itulah yang dihasilkan orang tua saya untuk menyekolahkan saya dari SD hingga SMA sekarang. Namun dengan keterbatasan itu tidak membuat saya ragu dan bimbang untuk cita-cita dan harapan saya untuk membahagiakan orang tua saya. Dan masa depan saya sangat mempunyai mimpi untuk kuliah dan saya bercita-cita sebagai guru, dan di sini cita-cita saya sebagai guru dan sebagai guru seni budaya. Terima kasih. Baik, shalom, perkenalkan nama saya Ance Adrini Aola. Saya dari SMA Negeri 02 Kabola ingin menyampaikan harapan dan impian saya selaku peserta didik dari SMA Negeri 02 Kabola. Di sini kita dapat melihat bahwa gedung kami masih sangat sederhana. Dengan adanya kesederhanaan sekolah kami, namun tidak mengurangi akan rasa syukur kami dan juga semangat kami dalam belajar dan juga dalam menggapai akan masa depan dan cita-cita kami. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya diberikan kesempatan untuk mengikuti akan kegiatan Paskibraka, dan kegiatan Paskibraka itu dilakukan di tingkat kabupaten. Harapan saya selaku peserta didik di tempat ini, dengan keadaan sekolah kami juga ingin seperti sekolah-sekolah yang ada di kota, memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki gedung yang layak untuk dipakai, karena sekolah kami dengan keadaan seperti ini, namun kami juga semangat dalam proses belajar mengajar. Karena itu harapan kami sebagai peserta didik dalam lembaga ini, semoga ke depannya kami boleh ada dalam gedung yang layak untuk kami dalam proses belajar mengajar, dan juga dapatnya fasilitas-fasilitas untuk kami dapat pakai dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Let me introduce myself. My name is Fanny Okoyo. I am from the 12th grade of Science at State High School to Kabola. Even though I went to a school with limited condition, my hope of becoming an English teacher never fade. Thank you. Menyangkut sekolah ini, menyangkut guru-guru, walaupun mereka ini honor, sebagian besar honor, tapi kesetiaan mereka itu luar biasa untuk mendukung sekolah ini. Teristimewa bagi pendukung yang ada di kampung ini, mereka juga setia mendukung sekolah ini. Bagaimana sekolah ini dia ada kemajuan, ada perubahan. Menyangkut dengan sekolah ini sudah ada proposal yang sudah diajukan oleh Ibu Kepala dari ke provinsi, tapi belum ada jawaban. Sehingga itu di sekolah ini orang tua bersama dengan guru-guru ambil kebijakan sementara ini ada rehab rumah, dan dana ini dari masyarakat pendukung sekolah. Sampai hari ini kita masih ada mau kegiatan. Oleh karena itu semua orang tua ini siap untuk mendukung ini sekolah. Tetapi bagaimana jawaban daripada
pemerintah terhadap pendidikan di tempat ini kami sangat membutuhkan. Kami sebagai orang tua, kami sebagai guru, kami sebagai anak-anak, kami merindukan untuk bantuan untuk kami di sekolah ini, di SMA Negeri 2 Kabola ini. Ada banyak kebutuhan menyangkut sekolah ini, tetapi kehadiran Bapak Guru, Ibu Guru tepat waktu dan pulang tepat waktu, itu kami sebagai perwakilan masyarakat kami mengucapkan terima kasih terhadap Ibu Guru dan Bapak Guru yang selama ini mengabdi kepada kampung halaman kami. Hanya itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Wiryanti Mauresi. Saya sebagai salah satu tenaga pengajar di lembaga pendidikan saya, yaitu SMA Negeri 2 Kabola. Menjadi seorang guru merupakan kebanggaan tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap harinya saya akan bertemu dengan siswa. Saya akan melihat setiap perkembangan mereka, mulai dari yang masih mereka kelas 10 baru tamat SMP, sampai dengan mereka kelas 12, mencapai cita-cita dan harapan mereka. Bukan hal yang mudah menjadi seorang guru. Karena tugas kita bukan hanya sebagai pengajar yang mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi selain itu kita punya tugas untuk membimbing, mengarahkan, mengayomi, dan merangkul mereka-mereka yang adalah bukan hanya dalam tanda kutip peserta didik kita, tetapi anak dan adik-adik kita. Berada di lembaga pendidikan seperti ini merupakan tantangan tersendiri. Dengan minimnya fasilitas pendidikan yang ada, membuat kami sebagai guru terus berkreasi, berinovasi, dan memunculkan kreativitas tersendiri untuk tetap melaksanakan pembelajaran yang bisa didapatkan dengan layak oleh siswa-siswi kami. Tentunya tidak mudah menghadapi tantangan yang ada di lingkungan pendidikan saya ini. Tapi saya percaya sejak awal menjadi guru, satu hal yang saya percayai bahwa setiap kekhawatiran, setiap keterbatasan, ketika kita melakukannya dengan kerelaan hati dan percaya bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menyertai, akan menolong kita dan membantu kita. Walaupun di tengah keterbatasan kita, Dia pasti akan memberikan jalan terbaik. Akhir dari kata, saya mau menyampaikan bahwa Soli Deo Gloria itu yang menjadi prinsip saya selama saya melakukan pengajaran dan pertama kali mengecap dunia pendidikan sebagai seorang guru. Terima kasih buat lembaga pendidikan ini yang memberikan saya banyak pelajaran. Terima kasih buat siswa-siswi saya yang selalu memberikan saya kesempatan berkreasi, berinovasi untuk menghadirkan pembelajaran dan memberikan yang terbaik bagi perkembangan pendidikan mereka. Semoga ke depannya harapan kami di tempat ini, kami bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak lagi. Terima kasih. Meskipun kondisi-kondisi tersebut kerap dihadapi anak-anak baik di sekolah dan di rumah, tetapi tidak pernah menyurutkan semangat mereka untuk belajar. Ada setitik harapan yang terus mereka genggam lewat mimpi-mimpi mereka. Mereka tidak pernah mengeluh dengan kekurangan dan keterbatasan fasilitas belajar yang setiap harinya mereka gunakan. Mereka juga tidak pernah menghitung berapa titik keringat yang telah tercurah ketika mereka bekerja atau bahkan menempuh perjalanan yang cukup jauh ke sekolah dan saat pulang kembali ke rumah. Tekad dan semangat yang besar dalam diri anak-anak ini bahwa mereka harus lebih baik untuk hari esok menjadi pemicu bagi mereka untuk tetap melangkah maju terus ke depan.
walau berada di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Semangat mengenyam pendidikan, merajut asa, menggapai mimpi tidak akan pernah pudar. Akhir dari kata, saya mau menyampaikan salam pendidikan dari kami yang berada di dusun kecil.